Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit, inilah keluar ucapannya yang disebut dengan Sumpah Palapa yang berisikan, dia tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ternyata dengan dasar Sumpah Palapanya inilah Gajah Mada merasa tidak senang ketika mendengar dan melihat bahwa Samudera Pasai di Aceh makin berkembang dan maju. Pada tahun 1350 Majapahit ingin menggempur Samudera Pasai, tetapi Majapahit tidak pernah mencapai kerajaan Samudera Pasai karena dihadang Askar Sriwijaya. Selama 27 tahun Majapahit dendam terhadap kerajaan Sriwijaya dan kemudian pada tahun 1377 giliran Sriwijaya digempurnya, sehingga habislah riwayat Sriwijaya sebagai negara Buddha yang berpusat di Palembang ini. Kesultanan Aceh era Sultan Iskandar Muda Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau, Sumatera Timur, hingga Perak di semenanjung Malaysia. Aceh merupakan salah satu bangsa di Pulau Sumatera yang memiliki tradisi militer, dan pernah menjadi bangsa terkuat di Selat Malaka, yang meliputi wilayah Sumatera dan semenanjung Melayu. Ketika di bawah kekuasaan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putro Iphang. Konon, karena terlalu cintanya sang sultan dengan istrinya, sultan memerintahkan pembangunan gunungan di tengah Medan Hayali, Taman Istana, sebagai tanda cintanya. Kabarnya, sang putri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itu sultan membangun gunungan untuk mengobati rindu sang putri. Hingga saat ini gunungan masih dapat disaksikan dan dikunjungi. Aceh melawan Portugis ketika Kesultanan Samudera Pasai dalam krisis, maka Kesultanan Malaka yang muncul di bawah Paramisora, yang berganti nama setelah masuk Islam dengan panggilan Iskandar Shah. Kerajaan Islam Malaka ini maju pesat sampai pada tahun 1511 ketika Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque dengan armadanya menaklukkan Malaka. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, kembali Aceh bangkit di bawah pimpinan Sultan Ali Mugayat Shah, 1514-1528. Yang diteruskan oleh Sultan Salahuddin, 1528-1537. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, 1537-1568. Sultan Ali Riyad Shah, 1568-1573. Sultan Seri Alam, 1576. Sultan Muda, 1604-1607. Sultan Iskandar Muda, gelar marhum Mahkota Alam, 1607-1636. Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya. Hubungan dengan Barat Inggris pada abad ke-16, Ratu Inggris, Elizabeth I, mengirimkan utusannya bernama Sir James Lancaster kepada Kerajaan Aceh dan mengirim surat yang ditujukan kepada saudara hamba, Raja Aceh Darussalam, serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik saudarinya di Inggris dan mengizinkan Inggris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan Sultan juga mengirim hadiah-hadiah yang berharga termasuk sepasang gelang dari batu rubi dan surat yang ditulis di atas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar Orang Kaya Putih. Sultan Aceh pun membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh, yang masih disimpan oleh pemerintah kerajaan Inggris. Tertanggal tahun 1585, sayalah sang penguasa perkasa negeri-negeri di bawah angin, yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatera dan atas seluruh wilayah-wilayah yang tunduk kepada Aceh, yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam. Hubungan yang mesra antara Aceh dan Inggris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggris dan Skotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama meriam Raja James. Belanda selain kerajaan Inggris, Pangeran Maurits, pendiri dinasti Oranye, juga pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan inilah yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ia dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri oleh para pembesar-pembesar Belanda.
Namun karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka beliau dimakamkan dengan cara agama Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini di makam beliau terdapat sebuah prasasti yang diresmikan oleh mendiang Yang Mulia Pangeran Bernhard suami mendiang Ratu Juliana dan ayahanda Yang Mulia Ratu Beatrice, Utsmaniyah pada masa Iskandar Muda. Kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap Sultan Utsmaniyah yang berkedudukan di Istanbul. Karena saat itu Sultan Utsmaniyah sedang gering maka utusan kerajaan Aceh terluntang-lantung demikian lamanya sehingga mereka harus menjual sedikit demi sedikit hadiah persembahan untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu pada akhirnya ketika mereka diterima oleh sang sultan, persembahan mereka hanya tinggal lada si cupak atau lada sekarung. Namun sang sultan menyambut baik hadiah itu dan mengirimkan sebuah meriam dan beberapa orang yang cakap dalam ilmu perang untuk membantu kerajaan Aceh. Meriam tersebut pula masih ada hingga kini dikenal dengan nama meriam lada si cupak. Pada masa selanjutnya Sultan Utsmaniyah mengirimkan sebuah bintang jasa kepada Sultan Aceh. Perancis kerajaan Aceh juga menerima kunjungan utusan kerajaan Perancis. Utusan Raja Perancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang sangat berharga bagi Sultan Aceh. Namun dalam perjalanan cermin tersebut pecah. Akhirnya mereka mempersembahkan serpihan cermin tersebut sebagai hadiah bagi sang sultan. Dalam bukunya, Denis Lombard mengatakan bahwa Sultan Iskandar Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan Melayu yang memiliki Balai Ceureumeen atau aula kaca di dalam istananya. Menurut utusan Perancis tersebut, istana Kesultanan Aceh luasnya tak kurang dari 2 km. Istana tersebut bernama Istana Dalam Darud Donya, kini Meuligo Aceh, kediaman gubernur. Di dalamnya meliputi Medan Hayali dan Medan Hairani yang mampu menampung 300 ekor pasukan gajah. Sultan Iskandar Muda juga memerintahkan untuk memindahkan aliran Sungai Krueng Aceh hingga mengaliri istananya. Sungai ini hingga sekarang masih dapat dilihat, mengalir tenang di sekitar Meuligoe. Di sanalah Sultan acapkali berenang sambil menjamu tetamu-tetamunya. Pasca Sultan Iskandar Thani kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Thani mengalami kemunduran yang terus-menerus. Hal ini disebabkan karena naiknya 4 sultanah berturut-turut sehingga membangkitkan amarah kaum ulama Wujudiyah. Padahal, Seri Ratu Safiatuddin Seri Teajul Alam Syah berdaulat Zilulahil Filalam yang merupakan sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Ia merupakan putri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Thani. Ia juga menguasai 6 bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Persia. Saat itu di dalam parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, seperempat di antaranya adalah wanita.